Perkenalkan, nama saya Iksita Nur dari Program Studi Perbankan Syariah Semester 5 Universitas Sains Islam Al-Mauda Warahmatullahi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengedukasikan sedikit mengenai ijarah dan ijarah muntahiyah bit-amlik untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi syariah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi akad ijarah. Jadi, apa sih definisi dari akad ijarah itu? Nah, jadi akad ijarah itu merupakan akad pemindahan akad guna atas suatu barang atau manfaat yang disertai dengan pembayaran upah sewa atau dikenal dengan ujrah dalam jangka waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun untuk dasar hukum akad ijarah tercantum dalam firman Allah Quran Surah Al-Qasas ayat 26 serta hadis riwayat Ibnu Majah dan juga tercantum dalam fatwa DSN MUI, yaitu nomor 9 jaring DSN MUI jaring 2000 jaring pembiayaan ijarah. Lalu apa saja sih rukun dari akad ijarah itu? Jadi akad ijarah ini memiliki 5 rukun. Yang pertama yaitu penerima sewa atau dikenal dengan mustajir, yang kedua yaitu pemberi sewa atau dikenal dengan mujir, selanjutnya yaitu manfaat, selanjutnya upah atau ujrah, dan yang selanjutnya yaitu ijab kabul atau sigot. Untuk syarat ijarah juga terdiri dari 5. Yang pertama yaitu harus balik dan berakal, yang kedua harus saling merelakan, yang ketiga manfaat yang menjadi objek, yang keempat itu objek sewa, dan yang terakhir yaitu ujrah atau sewa ijarah harus jelas. Untuk pengelompokan ijarah itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ijarah atas manfaat dan juga ijarah atas pekerjaan. Ijarah atas manfaat ini objeknya berupa manfaat atas suatu barang, contohnya yaitu gedung, rumah, properti, dan lain sebagainya, atau barang-barang yang dapat disewakan. Sedangkan ijarah atas pekerjaan ini objeknya berupa pekerjaan seseorang, seperti dia berprofesi sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai guru, atau lain sebagainya. Lalu hal-hal apa saja sih yang bisa membatalkan akad ijarah ini? Jadi ada 4 hal yang bisa membatalkan akad ijarah. Yang pertama yaitu bisa karena habisnya atau berakhirnya masa sewa dari akad ijarah tersebut. Yang kedua bisa terjadi karena meninggalnya pihak-pihak yang berakad dalam akad ijarah ini. Selanjutnya yaitu bisa juga terjadi karena rusaknya objek atau barang yang disewakan. Dan yang terakhir bisa terjadi karena adanya revocation atau penarikan kembali atas akad ijarah itu. Adapun ketentuan mengenai praktik ijarah pada bank syariah, yang pertama yaitu barang yang disewa oleh penyewa ini tetap menjadi milik bank syariah, dan untuk biaya perawatan atau hal-hal yang berkaitan dengan perawatan atau yang berkaitan dengan periksa ini ditanggung oleh bank syariah itu sendiri. Dan debitur atau penyewa di sini hanya memanfaatkan barang sewaan tersebut tapi tidak memilikinya. Dan juga jika terjadi kerusakan pada objek sewa ini, maka yang bertanggung jawab yaitu bank syariah itu sendiri. Kecuali jika kerusakan atau gangguan ini disebabkan oleh penyewa, maka yang bertanggung jawab harus si penyewa. Nah, ketika kontrak ijarah ini selesai, maka penyewa ini harus mengembalikan barang tersebut atau manfaat tersebut kepada bank syariah selaku pemilik dari objek tersebut. Nah, sedangkan akad ijarah muntahiyah bit-amlik merupakan akad ijarah atau akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemilihan hak opsi atau pemindahan kepemilikan atas objek ijarah pada saat berakhirnya masa sewa atau berakhirnya masa ijarah itu sendiri. Ada pun ketentuan praktik ijarah muntahiyah bit-amlik pada bank syariah. Yang pertama yaitu penyewa atau debitur mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Yang kedua yaitu bank syariah membeli objek yang diminta oleh debitur atau penyewa. Nah, setelah objek atau barang yang diminta oleh penyewa ini ada atau telah dibeli, maka bank syariah dan penyewa ini harus melakukan negosiasi mengenai objek ini dan menanyakan mengenai kelanjutan dari akad ini. Nah, setelah semuanya disepakati atau telah disetujui antara kedua belah pihak, maka penyewa ini harus membayar sewa rutin kepada bank syariah ini sampai barang tersebut lunas. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai akad ijarah. Semoga bisa mengedukasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.